Sampai jumpa teman-teman, nama saya Andes Muwanto dari ANDLC. Kali ini kita akan membahas mengenai connective leadership, yaitu salah satu model leadership yang sangat cocok dengan dunia yang sekarang semakin didera oleh berbagai macam permasalahan, khususnya salah satunya teknologi. Kita akan coba lihat, apa itu connective leadership? Connective leadership merupakan salah satu gagasan yang dibuat oleh beberapa peneliti manajemen di era modern ini, di mana mereka melihat bagaimana dalam konteks hubungan di organisasi itu muncul berbagai macam permasalahan. Entah itu konflik, entah itu isu-isu yang tidak terselesaikan, dan yang paling penting adalah semua itu diakibatkan oleh munculnya berbagai macam perbedaan. Entah itu perbedaan suku bangsa, perbedaan kemampuan, potensi, lalu perbedaan juga didasarkan pada background masing-masing, yang tentunya kalau tidak difasilitasi dengan baik oleh seorang pemimpin akan menjadi kerugian terbesar, menurunkan tingkat produktivitas, bahkan akan merusak tatanan organisasi yang ada. Nah, hal ini juga didorong atau ditambah dengan munculnya teknologi yang suka tidak suka juga membuat hubungan interaksi setiap orang menjadi sangat berketergantungan. Karena sekali kita lihat, teknologi tidak berdiri sendiri. Teknologi hanya tools yang dapat digunakan secara efektif, namun juga bisa menjadi alat yang sangat tidak efektif kalau orang-orangnya bersikap individual. Nah, dalam connective leadership ini kita akan melihat beberapa dimensi, hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan untuk memberikan gambaran atau memberikan background dari kepemimpinan dewasa ini. Di sini kita lihat ada 3 hal penting yang paling besar ya. Jadi yang pertama itu contribute to other tasks. Bagaimana setiap orang dapat berkontribusi, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain untuk menciptakan atau menyelesaikan tugas-tugas mereka secara terintegrasi. Ya, itu yang pertama. Atau kalau dalam konteks dimensi, masuk dalam dimensi relational. Ya. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai master on task, atau bagaimana setiap orang diharapkan mampu mengimprove kemampuan personal mereka, supaya mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka terbaik, yang unggul, ya, atau disebut dalam dimensi direct. Yang ketiga adalah maximize interaction. Bagaimana mereka juga harus didorong untuk mampu membangun interaksi dengan semua orang dalam organisasi, bahkan pada orang di luar organisasi, terhadap konsumen, pihak ketiga, dan lain sebagainya. Atau yang kita sebut sebagai instrumental. Nah, di dalam masing-masing dimensi ini ada 3 hal. Ya, kalau dalam relational muncul yang namanya kolaboratif. Lalu ada kontriburi, lalu ada vicarious. Ya, nanti kita akan coba jabarkan satu persatu. Dalam direct ada intrinsik, ada kompetitif, ada power. Dalam instrumental ada entrusting, social, and personal. Kita bahas satu-satu. Nah, dalam connective leadership, kita lihat ada 3 dimensi. Dimensi direct, atau dimensi di mana setiap orang didorong untuk mampu melakukan tugas-tugas terbaik yang bisa mereka lakukan secara langsung. Maka disebut sebagai direct. Yang kedua, ada dimensi yang disebut sebagai relational, yaitu orang yang suka sekali untuk membantu orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Bahkan mereka rela untuk menunggu orang lain sehingga tugas bisa tercapai dengan optimal. Lalu yang ketiga, ada dimensi yang disebut instrumental, yaitu bagaimana perilaku-perilaku ini bisa menciptakan kemampuan untuk melekatkan satu dengan yang lain. Oke, kita akan bahas satu persatu di masing-masing dimensi ini. Yang pertama,
Dalam direct ini ada 3 ya. Pertama, intrinsik. Ini biasanya orang-orang yang model intrinsik itu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain sehingga mereka terlihat seperti orang yang terus bergerak sekalipun lingkungan menentang atau bahkan lingkungan tidak mendukung, gitu ya. Tapi mereka yakin sekali dengan apa yang mereka harus lakukan. Orang-orang seperti ini bisa nampak seperti orang yang autis karena mereka bergerak sendiri, tidak perlu support banyak dari orang lain. Ya, dan biasanya mereka selalu berpikiran positif dan ingin menciptakan hal-hal yang besar dalam pekerjaan mereka. Lalu yang kedua, masuk dalam ranah yang disebut sebagai kompetitif. Nah, ini orang-orang yang sudah kelihatan ya dengan istilah kompetitif. Orang-orang yang selalu membangun persaingan. Ya, dalam konteks tertentu, persaingan bisa menjadi sangat sehat. Karena mereka biasanya mendorong orang-orang lain yang ada dalam comfort zone juga untuk mengejar mereka. Ini positifnya. Tapi negatifnya mesti hati-hati. Kalau kompetitif ini tidak difasilitasi dengan baik, maka mereka biasanya menjadi orang yang sangat-sangat agresif terhadap orang lain. Ya. Lalu yang ketiga adalah power. Nah, di sini orang-orang yang biasanya mereka begitu bangga dengan posisi mereka dan mereka punya kemampuan untuk membangun otoritas yang kuat. Biasa disebut sebagai strong leadership. Mereka bisa menggunakan kekuatan, force untuk mengatur orang lain. Tegas, tidak pandang bulu. Kadang-kadang mereka berani untuk mengambil keputusan yang paling sulit sekalipun juga, bahkan mungkin keputusan-keputusan yang seringkali membuat konflik. Ya, nah ini tipe orang yang ketiga. Ya, nah, kita lihat lagi ya untuk berikutnya. Dari dalam dimensi relational ada 3 hal juga. Yang pertama adalah collaboratory, yaitu orang yang senang melakukan kolaborasi. Mereka bisa melekatkan unit dengan unit, departemen dengan departemen dengan mudah, dan mereka dalam bekerja juga tidak one man show, tapi setiap keputusan mereka selalu mengajak orang lain, membawa orang lain untuk mendapatkan satu keputusan. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai contributory. Ya, di sini orang yang biasanya senang sekali untuk memberikan support buat orang lain untuk orang lain bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan sangat efektif ketika mereka berada atau bekerja terintegrasi dengan banyak departemen. Karena biasanya mereka tidak hanya fokus pada departemennya, tapi mereka juga selalu melihat bagaimana kaitan pekerjaan mereka dengan departemen lain. Mereka selalu melihat, apakah saya bisa memberikan kontribusi ke departemen lain? Apakah dengan apa yang saya kerjakan membuat departemen bisa menghasilkan hal yang positif dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada sebagai orang yang disebut vicarious. Ya. Jadi mereka biasanya orang yang senang sekali bukan sekedar terlibat, tapi mereka benar-benar mementor orang lain. Dalam konteks informal mentor. Tentunya dia tidak secara sadar mengatakan mentor, tapi cara dia mengarahkan, cara dia sabar untuk menunggu orang melakukan pekerjaan step by step, sehingga orang lain merasa nyaman ketika menghadapi tipe orang seperti ini. Baik, dimensi ketiga, yaitu instrumental. Yang pertama adalah entrusting. Orang-orang yang membangun kepercayaan dengan lingkungan, sehingga orang dapat dimotivasi untuk mengikuti apa yang mereka harapkan. Lalu yang kedua, bicara tentang sosial. Orang yang ingin terlibat banyak dengan seluruh kegiatan, dan mereka biasanya orang yang tidak sekedar berfokus pada pekerjaan, namun mereka akan membangun hubungan informal juga dengan banyak orang di organisasi mereka. Dan yang ketiga adalah orang yang sifatnya personal. Nah, ini orang yang biasanya bisa diterima karena mereka punya gaya bahasa yang baik, punya pesona yang baik, mereka juga punya humor, ya, punya keluasan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi ada 9 gaya yang kita bisa pelajari
dalam connective leadership ini. Nah, tentunya kalau kita mengkaitkan connective leadership ini adalah bicara tentang lalu bagaimana peran mereka terhadap era teknologi. Nah, seringkali kalau yang 9 ini bergerak tanpa kita menyadari bahwa semua ini juga sangat bergantung kepada teknologi pada akhir-akhir ini, tentunya tidak akan efektif. Ya, nah teknologi di sini bukan sekedar hardware, peralatan, mesin komputer, tapi yang paling penting adalah mindset teknologinya. Ya, apa maksud mindset teknologi? Pertama, kalau kita lihat ya, banyak orang punya handphone canggih, harga mahal, tapi mereka hanya gunakan untuk chat dan telepon. Nah, itu artinya mindset teknologi mereka belum terbangun. Tapi ada orang yang mungkin handphonenya biasa-biasa, tapi mereka gunakan untuk mengelola jadwal. Mereka mengelola time management. Mereka mengelola project mereka dengan alat handphone mereka. Lalu mereka memanfaatkannya itu sebagai alat-alat tambahan untuk mendukung pekerjaan mereka. Nah, itu orang yang mindset teknologinya sudah terbangun. Jadi mindset itu penting. Ya, jadi bukan teknologinya yang penting, bukan alat-alatnya, tapi mindset-nya. Nah, kita akan lihat apa beda pemimpin model yang dulu dengan pemimpin yang diharapkan bisa masuk dalam ranah teknologi. Kalau kita lihat peran pemimpin yang ada dalam bentuk pie di atas, ya, di situ ada perencanaan, ada eksekusi, ada mentoring, ada meeting koordinasi, ada mengarahkan instruksi, pengembangan diri, dan coaching mentoring. Ini yang lama. Dalam kondisi manual, konvensional, sebelum pandemik, cukup efektif. Tapi dengan era teknologi di mana orang dituntut untuk work from home, bekerja distant, dan lain sebagainya, ini menjadi perlu sentuhan yang lebih optimal. Yang pertama, contoh perencanaan. Perencanaan sudah berubah bentuk, bertransformasi menjadi perencanaan interconnection. Jadi bukan merencanakan sekedar departemennya, tapi dia harus berpikir yang direncanakan ini juga berimpact tidak terhadap unit departemen yang lain. Atau bahkan ada berkaitan nggak dengan piramid paling atas dari perusahaan, yaitu profit oriented. Ya. Lalu yang kedua, eksekusi. Eksekusi juga dituntut bukan untuk eksekusi yang very simple, tapi juga dituntut untuk multi-project execution. Ya, jadi banyak pimpinan yang sekarang sudah mulai belajar project management. Karena multi-project. Ya, kalau mereka tidak kontrol dengan baik, monitor dengan baik schedule-nya, tidak akan optimal. Lalu untuk monitoring evaluasi ada juga yang disebut multi-project controlling. Ini juga berbasiskan pada project management system. Gitu kan ya. Lalu pada meeting koordinasi juga ada disebut meeting by objective. Meeting yang bertele-tele, yang panjang harus mulai di-cut off, disederhanakan. Fokus pada objektifnya apa. Apa sasaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dicapai melalui meeting. Meeting lebih singkat. Ya. Lalu di sini untuk mengarahkan dan instruksi, banyak sekali industri yang sudah harus mulai berpikir tentang artificial intelligence teknologi untuk monitor. Mereka tidak bisa lagi memonitor semua pekerjaan hanya dengan visual. Tapi mereka harus menggunakan banyak tools, perlengkapan, teknologi, bahkan mungkin teknologi yang sudah modern sekarang bisa mengukur, membaca dengan teknologi artificial intelligence. Lalu ke ranah pengembangan diri. Ya, tidak bisa lagi sekedar pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sesaat, tapi harus dibuat model integrated development. Sehingga bagaimana membangun orang itu step by step dari mulai basic hingga level advance. Dan yang terakhir, coaching mentoring bicara tentang performance coaching. Coaching tidak sekedar hanya untuk just chatting, just untuk ngobrol, tapi berfokus pada pencapaian target yang harus dicapai oleh bawahannya. Lalu berikutnya, ada dua aspek peran pemimpin. Ya, dimensi garis XY-nya ya. Garis yang horizontal bicara tentang relationship. Ya. Garis yang vertikal bicara tentang task. Nah, seorang connective leadership harus menguasai bagaimana mereka bisa membangun pencapaian target dengan baik, tapi juga hubungannya terbangun dengan optimal. Ya, tidak bisa tidak seimbang. Ya.
Di sini misalnya contoh titik awal ada di garis yang titik paling bawah, ya. Lalu mereka harus tetap menyeimbangkan. Bagaimana pekerjaan juga tidak membuat konflik semakin besar. Ya, seringkali banyak pimpinan yang melupakan hal-hal yang sifatnya soft karena mereka pikir itu sudah menjadi tanggung jawab orang lain, tanggung jawab HRD, sehingga mereka hanya fokus pada kerja, tugas, dan lain sebagainya. Padahal seorang connective leadership, mereka harus bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan hubungan. Mungkin di sini kita selesai pada tahapan pertama, sesi pertama. Kita lanjutkan pada sesi kedua, bicara tentang tangga kepemimpinan. Sampai jumpa.